bersama Yuspen TV. Berikut kabar berita terbaru hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2022 yang dapat kami sampaikan, yaitu kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif melalui Gardu Awas. Penyelenggara kegiatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sekadau, tempat pelaksanaan kegiatan di halaman kantor Balai Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Berikut kita simak bersama. Mohon izin memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino Bacuramin, Kak Saruga Basengat, Kak Jebata. Yang terhormat Kepala Desa Sungai Ringin yang pada pagi hari ini diwakilkan oleh Sekretaris Desa Sungai Ringin, dan yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau beserta anggota, yang kami hormati narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, yang kami hormati Ketua BPD Sungai Ringin, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama, Ketua Tariu Borneo Bangkule Rajang Sekadau, dan yang kami hormati seluruh perangkat desa Sungai Ringin, Kepala SMA Negeri 1 Sekadau, dan tokoh masyarakat Sungai Ringin, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022 kita dapat menghadiri acara sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu melalui Gardu Awas tahun 2022. Dan untuk mengawali persamaan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berhenti, ayo awasi, jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau beserta anggota. Yang saya hormati Kepala Desa beserta jajaran. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama di Desa Sungai Ringin. Dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti sosialisasi partisipatif dalam rangka pemilu 2024.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 94 ayat 1, Bawaslu melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu. Bawaslu bertugas meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan pemilu, serta Bawaslu melakukan pengembangan pengawasan partisipatif yang dilakukan bersama jajaran. Masyarakat menjadi subjek dalam proses pemilu dan pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti pengembangan pembangunan demokrasi. Untuk mewujudkan pemilu demokratis, terdapat beberapa parameter, diantaranya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk menjamin agar rakyat berdaulat, peran warga negara dalam pemilu tak hanya memberi suara, tetapi juga melakukan berbagai peran pada seluruh tahapan pemilu. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi mengawal pemilu semakin berkembang, bukan sekedar dalam bentuk datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya, namun lebih jauh masyarakat dapat mewujudkan berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pelaksanaan tahapan pemilu. Ketua Bawaslu yang terhormat, perlu kami sampaikan, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini dilakukan di Desa Sungai Ringin secara terbuka pada hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022, dimulai dari pukul 9 sampai dengan selesai. Sumber anggaran berasal dari DIPA APBN Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari perangkat desa, BPD, perwakilan ITKK, dan unsur Bawaslu. Adapun narasumber hari ini yaitu berasal dari Dinas Dukcapil Kabupaten Sekadau. Demikian laporan saya ini saya sampaikan. Untuk selanjutnya mohon arahan dan sekaligus membuka acara ini dengan resmi agar dapat berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sekadau beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak narasumber dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau yang dalam ini oleh Bapak Egi, selamat pagi. Dan yang kami hormati Bapak Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sekadau yang kami hormati, dan yang kami hormati Ketua Panitia Penyelenggara beserta jajarannya, dan yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang kami hormati pula Bapak Kepala Dusun Kedesaan Sungai Ringin, juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan adik-adik mahasiswa STKIP Sintang, juga yang kami hormati beserta seluruh hadirin yang kami hormati. Mengawali sambutan kami, tentu supaya umat beragama tentu tidak lupa mendatang puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hari ini, hingga pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah terutama suatu kenikmatan, nikmat yang besar, yaitu nikmatnya Islam, iman, serta umur kita, dan sehingga kita pada pagi hari ini dapat
kiranya menghadiri acara sosialisasi pengawasan partisipasi melalui Kerda Awas yang diselenggarakan di kantor desa Sungai ini. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa yang seyogyanya beliau hadir pada kesempatan pagi hari ini, namun berhubungan juga dengan kesehatan beliau, juga ada warga kita yang mengalami musibah, maka dalam kesempatan acara ini diwakili kepada kami terkait dengan fungsi dan tugas. Jadi teman-teman, kalau Pilkades tidak ada Bawaslu, tidak ada Panwaslu, tidak ada pengawas TPS, itu bukan kewenangan kita. Kewenangan kita diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Nah, kalau di Undang-Undang 10 Tahun 2016 kita mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran pemilu khusus pelaksanaan pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur dan seterusnya. Nah, kalau Pilkades ini apunten, undang-undangnya kalau nggak salah nomor 5 tahun 2014 ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, diatur lagi di dalam Perda nomor 20 tahun 2022. Di situ tidak menyebutkan Panwas, Pak, tapi yang bertugas untuk melakukan teknis, melakukan pengawasan langsung itu adalah langsung dari panitia. Ketika ada sengketa 3 hari punya waktu diselesaikan oleh BPD. BPD tidak mampu 7 hari diselesaikan oleh kecamatan. Kecamatan tidak selesai sampailah ke bupati melalui pemerintahan desa selama 30 hari. Nah itu. Tapi bukan berarti kami tidak mengetahui peraturan itu. Maka setelah kejadian seperti itu, timnya meminta Ketua Bawaslu untuk merumuskan itu. Alhamdulillah. Tapi honorer lainnya tidak ada. Nah, ini penting. Jadi hari ini kami melakukan tugas pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu di 2024. Tahapan hari ini adalah tahapan verifikasi pendaftaran partai politik. Ada peluang sengketa di dalamnya. Peluang sengketa itu adalah bisa antar partai politik atau partai politik dengan penyelenggara seperti KPU, atau bahkan individu-individu yang tidak terima terhadap pencatutan namanya dimasukkan sebagai syarat dukungan partai politik. Tiba-tiba nama Pak Kades, tiba-tiba nama Ketua BPD atau anggota BPD dicatut. Di undang-undang Kades, Sekretaris Desa, BPD itu tidak boleh memberikan syarat dukungan kepada partai politik. Kalau itu terjadi maka dipenuhilah syarat itu, maka ketika terjadi faktual menjadi tidak memenuhi syarat. Akhirnya terjadi sengketa. Nah, individu-individu yang dilarang ini ketika tidak terima maka bisa mempermasalahkan, mengadukan kepada Bawaslu bahwa partai langit, bumi, darat, laut itu telah mencatut nama saya. Artinya terjadi adalah peluang tindak pidananya karena memalsukan tanda tangan bermate 6.000 menjadi tindak pidana. Pada pelanggaran administrasinya kepada kita nyatakan, kita rekomendasikan kepada KPU menjadi tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Maka penting buat kita semua, rekan-rekan mahasiswa, sahabat mahasiswa, sekarang sudah banyak aplikasi yang dimiliki oleh KPU bagaimana mendeteksi diri bahwa kita terdaftar atau tidak terdaftar di partai politik. Mahasiswa bisa datang ke kantor Bawaslu, khususnya yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sekado, bisa mendeteksi saya dimasukkan enggak atau ditarik enggak dengan sistem politiknya atau sipolnya. Kami sudah punya, alhamdulillah KPU sudah memberikan akses untuk membuka sipol kepada Bawaslu. Artinya sudah sangat terbuka sekali. Begitu juga ketika terjadi yang seperti disampaikan oleh Pak Sekdes tadi, kok DPT timbul terus, DPT timbul yang orang-orang yang mati sehingga nanti KPPDP mendatangi nisan. Itu terjadi, Pak, terjadi. Hari ini dengan berbagai macam tahapannya, dengan DPB kita sudah beberapa
kali memberikan rekomendasi kepada KPU terkait dengan data kematian. Nah, pertanyaan Pak Kades tadi kok selalu muncul, nanti dijawab sama Pak Egi saja yang punya kompeten. Kenapa selalu muncul itu? Nanti Bapak Egi saja yang jawab. Kita merekomendasikan itu adalah data kematian penduduk. Selanjutnya adalah kita merekomendasikan pemilih pemula. Alhamdulillah kemarin terakhir dari Desa Sungkong. Sebelumnya Desa Tanjung dan Desa Munggu. Ada juga Bokak Semumbul. Kalau Sungiringin kami belum kunjung, Pak. Maka setelah acara ini kami akan lebih update, lebih sering ngopi di Sungiringin. Tukar data gitu. Nah, cuma problem itu tadi Pak, Bawaslu sudah mendapatkan surat keterangan dari desa tidak bahwa orang itu sudah meninggal dunia, begitu nyampe KPU eksekusinya nggak bisa Pak, tetap nongol saja. Maka kalau di DPT desa kemarin itu yang digunakan hasil 5 tahun pemilihan terakhir itu pasti yang orang meninggal masih nongol Pak. Itu kenapa? Monggo Pak Egi nanti yang menjelaskan. Salahnya Pak Egi, salahnya KPU atau salahnya Bawaslu? Kita lihat itu nanti. Ya, Pak Egi ya. Nah ini penting. Termasuk juga kegiatan hari ini kita meningkatkan partisipatifnya juga, partisipasi ketika melakukan pemilihan Pak. Maka pemilihan ini penting sekali, terutama bagi pemilih pemula, gitu kan? Maka akan kita update terus, kita akan berikan masukan kepada KPU terkait dengan data-data valid. Ya. Pokoknya bayanin address-nya jelas, kita akan sampaikan kepada KPU untuk dimasukkan menjadi calon pemilih di 2020. Nah, hari ini melalui kegiatan Gardu Awas, jadi gerakan sadar pengawasan di tingkat desa ini penting Pak. Sudah tidak bisa dielakkan lagi Pak, yang namanya politik uang, politik identitas, politisasi sara, netralitas itu banyak. Netralitas kepala desa, netralitas ASN, netralitas TNI Polri, termasuk anggota BPD itu betul-betul dalam pengawasan kita Pak. Bahkan di kejadian Pilkada 2020 kita cukup banyak menangani pelanggaran, sebanyak 54 penanganan pelanggaran, diantaranya di dalamnya adalah terkait dengan netralitas ASN dan Kades. Yang netralitas ASN ada beberapa pejabat eselon 3 yang bukan dihentikan, ditunda kenaikan pangkat. Itu dari rekomendasi yang kami sampaikan kepada Komisi ASN. Artinya penindakannya jelas tadi. Kami tidak menindak dalam arti menghukum, tapi kami bisa merekomendasikan, termasuk Kades Pak. Tapi alhamdulillah Sungiringin aman dan tidak ada yang terjadi. Pemilihannya juga aman. Paling dinamikanya yang sering terjadi itu paling di komplek-komplek SD 1 lah. Ya, itu terjadi situ. Tapi itu dinamika, nggak masalah. Nah, ini juga penting kami ngadakan kegiatan seperti ini Pak. Kami nanti akan memerlukan sumber daya manusia yang sangat banyak sekali. Banyak sekali. Ada pengawas kecamatan dengan serta stafnya itu cukup banyak. Insya Allah direkrut di bulan 10. Ada pengawas desa dan ada pengawas RPS. Cuman yang mengamanahkan undang-undang di kita ini cukup berat. Mensyaratkannya lebih berat. Karena syarat pendidikannya itu harus syarat pendidikannya minimal SMA dan syarat umurnya minimal 25 tahun. Dan kita harus merekrut kurang lebih 800 orang Pak. Dan itu beratnya kita Pak. Nah di kami Pak, kalau di kami sekretaris desa, DPD, Kadus itu nggak bisa masuk Pak. Tapi kalau ketua RT boleh, menjadi pengawas boleh. Kalau dia mau menjadi pengawas desa, pengawas TPS, maka dia mundurkan diri dari Kadus, mundurkan diri dari Sekdes, mundurkan diri dari BPD. Tapi kalau RT boleh. Nah, saran dari Pak Sekdes tadi akan menjadi masukan buat kita Pak. Nanti kita sampaikan kepada KPU, kita akan melihat peraturan perundang-undangan di KPU apakah memungkinkan memasukkan RT. Kalau di Bawaslu boleh. Untuk KPPS dengan jumlahnya 9 orang memang seharusnya ada RT. Itu boleh karena logikanya begini. Kalau di KPPS atau di PPS itu boleh masukkan unsur PNS Pak. Sekretaris desa boleh. Ya, Kadus boleh. Nah, artinya lebih leluasa syarat di KPPS-nya ketimbang di Bawaslu. Dan dari segi umur juga lebih rendah.
hanya 17 tahun kalau nggak salah. 17 tahun, 20 tahun itu boleh, kalau kita 25. Maka ini masukan bagus dari Pak Kades yang akan kita sampaikan nanti ke KPU. Jadi ini adalah bentuk kesadaran dari setiap desa, karena membangun demokrasi, kekuatan yang sesungguhnya itu ada di masyarakat, ada di kita semua Pak, tidak di penyelenggara. Menyelenggarakan dengan integritas, ya, dengan profesionalitas yang tinggi. Tetapi marwah yang sesungguhnya demokrasi itu adanya di masyarakat, ada di mahasiswa. Maka tagline kita, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, untuk menegakkan keadilan ini Bawaslu tidak bisa berdiri sendiri, harus menggandeng, salah satunya adalah masyarakat desa, tokoh agama, tokoh budaya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi tagline kita. Oleh karena itu saya berharap dengan kondusivitas selama pelaksanaan pemilu di era kepemimpinan saya sudah terjaga, itu sudah sangat luar biasa. Saya apresiasi itu kepada semua masyarakat Sekadau. Walaupun dinamika politiknya luar biasa, menjadi satu-satu barometer di Indonesia Pak. Dengan bupati dilantik 2 kali, dengan keputusan MK 2 kali, itu hal yang luar biasa. Padahal mohon maaf Pak Leon, kayaknya peta Sekadau hilang dari KMI. Tapi nampak itu Pak kalau udah sampai MK gitu. Nampak itu. Ketika pembangunan kayaknya nggak nampak, tapi ketika sengketa terkenal Pak. Nah, ini kan lucu. Nah, harapannya dengan terkenalnya sengketa-sengketa ini, pembangunan lebih nampak lagi diperhatikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat sana. Nah ini, maka dengan kondisivitas yang luar biasa, dinamikanya selalu berjalan, itu adalah bagian dari resiko demokrasi. Oleh karena itu, dengan kegiatan Gardu ini kita membuka namanya Kampung Awas. Itu akan lebih meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu di 2024. Kita banyak program sebenarnya, cuman hari ini program ini sudah kita kenalkan. Ada pojok pengawasan yang berbasis sekolah, nanti kita sudah kerjasama dengan ITKK, akan lebih banyak nanti turun ke lapangan, ya, bagaimana mensosialisasi terkait dengan pengawasan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti minta arahan dari sesepuh kita Pak Leon. Ini kita tunggu dulu pantunnya, saya belum belajar pantunnya Pak Leon. Ya, ini luar biasa Pak Leon. Ya MC, nanti Pak Leon dipersilakan untuk berikan motivasi kepada dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau. Untuk itu kepada Bapak Egy Dwi Trisyanto Eskom, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, serta sosialisasi yang hadir yang berbahagia pada pagi ini. Yang saya hormati Bapak-Bapak panitia, Ibu panitia, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, Kepala Desa Sungai Dingin yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekdes. Terima kasih sudah menyiapkan tempat-tempatnya, dan bapak-bapak senior yang saya hormati Pak, benar-benar. Karena saya di pemerintahan ini kalau dibandingkan bapak-bapak sekalian, saya ini masih bebecul Pak. Kebetulan saya pribadi ini dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Sekadau untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Pak. Ya, insya Allah dengan kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Sekadau ini, saya berusaha untuk semaksimal mungkin bekerja, yang pada intinya kami di PNS ASN itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Kami berusaha semaksimal mungkin Pak. Baiklah, saya ceritakan sedikit Pak. Tadi saya pertama kali datang ke sini, saya masuk, ada banyak suara musik. Saya kira ada kawinan Pak. Saya kaget. Waduh, katanya acara sosialisasi disampaikan oleh Pak Ketua semalam secara mendadak. Saya ingin untuk coba jadi narasumber besok kegiatan sosialisasi di Desa Sungai Dingin. Sampai audiensnya siapa aja saya belum tahu Pak. Jadi saya buru-buru membuat suatu paparan slide, dan ternyata sampai di sini yang biasanya acara sosialisasi agar lebih
cepat ditangkap oleh audiens atau peserta itu ada paparan, tapi dibikin seperti ini. Saya tidak terbiasa seperti ini, tapi saya akan mencoba, Pak. Semoga apa yang mungkin saya sampaikan pada kali ini dapat sedikit menambah hal-hal yang baru yang mungkin belum Bapak Ibu sekalian ketahui masalah administrasi kependudukan. Baiklah, untung saya sudah menyiapkan contekan Pak di handphone saya karena slide tidak ada. Jadi saya langsung ke materi masalah administrasi kependudukan yang sebenarnya dalam hal ini kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pemilu adalah sifatnya memberi suatu dukungan. Kami tidak memberikan suatu keputusan di dalam pemilu yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia ini. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui sekalian, Dinas Dukcapil itu mengeluarkan dokumen-dokumen kependudukan. Jadi terkenalnya Dinas Dukcapil itu paling disebutkan oleh masyarakat, oh dinas yang keluarkan KTP, dinas KK, dinas akte gitu ya. Yang benar, Dinas Dukcapil itu mengeluarkan 2 jenis item, Pak. Yang pertama adalah dokumen kependudukan dan yang kedua adalah data kependudukan. Untuk dokumen kependudukan itu sebenarnya kita bagi menjadi 5. Pertama, biodata penduduk. Kedua, kartu keluarga. Ketiga, kartu tanda penduduk elektronik. Keempat, surat keterangan kependudukan. Dan yang kelima adalah akta pencatatan sipil. Yang mungkin Bapak Ibu sekalian ketahui, akta pencatatan sipil itu dibagi menjadi 6 lagi. Akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan yang keenam adalah akta pengesahan anak. Betul. Jadi itulah dokumen-dokumen kependudukan yang mungkin tidak perlu saya bahas kali ini. Saya akan coba memaparkan masalah data kependudukan. Jadi balik lagi tadi saya sampaikan bahwa informasi dari Pak Ketua Bawaslu untuk menjadikan Dinas Dukcapil dari menjadi narasumber pada pagi kali ini saya sempat bingung materi apa yang akan saya berikan. Tapi ya udah, saya bersyukur, alhamdulillah, terima kasih kepada Bawaslu telah memberikan kesempatan kepada kami, di mana beberapa tahun ini memang Dinas Dukcapil tidak ada melaksanakan sosialisasi tatap muka, Pak, yang biasanya tiap tahun, ya mungkin dikarenakan pandemi COVID-19 ini ya. Alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah ada pengendoran pengetatan dari COVID ini. Oke. Data kependudukan, saya balik lagi ke data kependudukan. Data kependudukan itu dibagi menjadi 2, Bapak Ibu sekalian. Itu tercantum pada Undang-Undang 24 tahun 2013. Data kependudukan itu ada 2. Yang pertama data agregat pendudukan. Data agregat kependudukan itu sifatnya umum, silahkan diambil. Itu bahkan melalui jaringan internet, Bapak Ibu sekalian bisa melihat, atau adik-adik sekalian yang mungkin pasti dengan media smartphone sangat bersahabat, itu lihat aja, cari aja Dukcapil Skadau atau Dukcapil Kemendagri atau Dis Dukcapil. Itu data penduduk se-Indonesia sampai tingkat desa pun Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan. Silakan, itu tidak ada rahasia di situ. Dalam hal ini berarti data itu diekspos oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Ibu sekalian, bukan oleh masing-masing kabupaten kota. Jadi data ini sifatnya nasional, tidak ada rekayasa dari kami di lapangan, hingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya. Data kedua adalah data perseorangan. Nah ini yang sering menjadi bahan pertanyaan yang mungkin sudah disekpan oleh Pak Krisna selaku Pak Sekdes, yang banyak dari desa-desa dan kecamatan meminta data perseorangan. Banyak sekali peraturan-peraturan, terutama di Undang-Undang 24 2013, data perseorangan itu isinya antara lain seperti NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama orang tua, dan lain sebagainya. Item-item itu
itu dirahasiakan Pak, Bu. Itu sangat-sangat dirahasiakan. Tapi data-data ini dipergunakan, agak sedikit melenceng ya. Satu dirahasiakan, satu dipergunakan untuk 5 item. Jadi data kependudukan itu digunakan untuk 5 berdasarkan Undang-Undang 24 2013, yaitu untuk pelayanan publik. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah merasakan untuk pelayanan publik seperti izin usaha, bikin SIM, terus pelayanan pajak kendaraan, itu dengan ketik NIK akan langsung muncul otomatis. Selanjutnya gunanya untuk perencanaan pembangunan seperti perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan. Sioknya dalam membangun suatu sekolah atau suatu puskesmas atau tempat kesehatan itu juga melihat dari jumlah penduduk sekitarnya yang dasarnya dari data kependudukan. Sioknya seperti itu. Jadi dinas kependudukan, data kependudukan ini sendiri, kami ini bukan suatu masuk dalam tatanan pelayanan dasar. Yang paling dasar itu dinas pendidikan, kesehatan, tapi kami merupakan dasar dari pelayanan itu. Selanjutnya, data kependudukan itu digunakan untuk alokasi anggaran. Alokasi anggaran, DAU, itu mungkin dirasakan oleh pemerintah di desa maupun di provinsi, kabupaten. Dan yang keempat, fungsi data kependudukan adalah untuk pembangunan demokrasi. Pembangunan demokrasi dalam hal ini ya saat ini nih Pak, Bu. Pembangunan demokrasi pada saat ini untuk dari Dinas Dukcapil itu kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri berkewajiban memberikan yang namanya DP4. Saya ulangi lagi, kami hanya memberikan data DP4. Apa itu DP4? Data penduduk potensial pemilih pemilu. Itu secara nasional diserahkan kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Yang kemudian data tersebut oleh aturan dari penyelenggara tersebut diolah, copet ke lapangan, verifikasi validasi ke lapangan, membentuk satu tim untuk validasi. Itu ranahnya sudah di penyelenggara. Ranah Dinas Dukcapil stop sampai situ. Kami hanya membantu dalam hal mungkin ada koordinasi dari KPU, kami akan selalu bantu. Untuk penerbitan DPS hingga ke DPT itu bukan ranahnya Dukcapil Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kami akui seperti tadi sudah diungkapkan bahwa di data dari Dukcapil masih ditemukan adanya data-data orang meninggal yang masih tercantum di dalam DP4. Ya, benar. Nah inilah agak sedikit karena kita masalah sosialisasi, saya sudah tidak biasa berbicara langsung seperti ini. Sebenarnya bisa saya tampilkan. Ada proses-proses. Jadi Dinas Dukcapil itu tugasnya adalah mencatat dan meregister peristiwa-peristiwa pendudukan dan peristiwa-peristiwa penting pendudukan. Jadi tugas kami hanya catat Bapak, Bu. Mencatat. Kalau tidak ada pelaporan tentang kematian, kami tidak berani mencatatkan. Tugas kami mencatat, register. Ya. Oh, saya tahu di sini ada meninggal, tapi tidak ada yang melaporkan meninggal. Kami tidak berani mencatatkan. Bahkan ada juga, mengapa kami tidak berani mencatatkan? Karena tidak ada yang melapor, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap laporan itu. Karena pernah kejadian di Pulau Kalimantan sendiri saat saya rakornas di tahun berapa tahun yang lalu, itu kepala dinasnya menyebutkan ada pemalsuan pelaporan kematian. Aneh ya? Aneh ya? Dan dia ceritakan mengapa terjadi pelaporan pemalsuan kematian. Jadi mungkin saya sedikit ceritakan, kasusnya adalah pasangan suami istri ini, pasangan suami istri. Sang istri diam di tempat itu, sang suami entah hilang kemana. Selama sekian tahun. Akhirnya karena sudah beberapa tahun, dianggaplah suaminya itu mati. Dengan buat surat keterangan kematian dari desa, dari laporan yang lainnya, lapornya Dukcapil. Orangnya datang Pak, bangkit dari kubur jadinya. Itu di wilayah Kalimantan Pak. Di Kalimantan Barat juga ada.
Di mana? Ada. Hanya saya tak perlu sebutkan kabupatennya. Ada. Jadi itu Pak maksudnya. Jadi kami tidak berani mencatatkan tanpa ada yang bertanggung jawab terhadap pencatatan itu. Jadi kami tidak boleh sembarangan mencatat. Kami mencatatkan merubah biodata Bapak Ibu sekalian di dalam KK harus ada dasar. Kami tidak boleh menebak-nebak. Namanya ini, tempat tanggal hari ini pasti ada dasarnya. Gitu. Bisa dicek di kami Pak, Dinas Penduduk. Masyarakat desa. Ikrar masyarakat desa. Kami masyarakat desa Kabupaten Sekadau Kami masyarakat desa Kabupaten Sekadau siap menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. siap menyukseskan pemilu serentak tahun 2024. Menjunjung tinggi asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menjunjung tinggi asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mewujudkan pengawasan partisipatif bersama Bawaslu. Mewujudkan pengawasan partisipatif bersama Bawaslu. Menolak politik uang dan politik sara. Menolak politik uang dan politisasi sara. Mendukung pengawasan pemilu yang kredibel dalam penegakan hukum pemilu. Mendukung pengawasan pemilu yang kredibel dalam penegakan hukum pemilu. Baik, terima kasih kami persilakan kepada Bapak untuk dapat kembali ke tempat duduk semula. Partisipasi masyarakat termasuk dalam pengawasan. Nah, yang kami lihat seperti Sekdes tadi itu sering terjadi. Jadi memang data dari Dukcapil ya. Pertama, pemilih itu mana yang sudah layak itu dari Dukcapil. Nanti kalau tidak salah diverifikasi lagi oleh panitia. Saya pemilu di sini sudah berkali-kali sejak tahun berapa itu ya. Aktif juga di partai politik. Demikian kegiatan untuk hari ini. Terima kasih atas kunjungan Sudah Bapak diverifikasi Ibu 2 orang saja. Sudah diverifikasi. dan pemirsa dimanapun Anda berada. Undangannya kok jadi 4 gitu. Ya. Dan Bagaimana jangan lupa tadi hubungan, untuk itu tidak like salah. dan Karena subscribe. verifikasi itu hak Terima kasih. panitia Selamat pemilih yang verifikasi itu apa saja. siang. Boleh dia Sampai tidak jumpa mencoret daftar yang ada kan? di Nggak ada waktu lagi, berikutnya. Nah, itu apakah boleh panitia